Oke, saya mulai ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya rubah jamnya tiba-tiba. Jadi nanti untuk teman-temannya yang belum bisa hadir sekarang, bisa diinfokan, bisa lihat dari record nanti setelah saya upload. Nah, untuk hari ini saya akan bahas langsung di dua pertemuan ya. Jadi nanti kita bahasnya masalah data cleansing, sort, filter, sama yang conditional if else dan formatting. Itu seperti apa? Karena untuk yang data cleansing, sort, dan filter itu sebenarnya sepertinya teman-teman sudah sering menggunakan, makanya saya langsung gabung jadi dua pertemuan untuk hari ini. Nah, jadi untuk sekarang sama kayak yang kemarin ya. Jadi nanti kita langsung prakteknya langsung di Word, di Excel-nya. Jadi datanya tetap kita pakai data yang kemarin. Saya ambil contohnya sebanyak 100 contoh. Jadi di sini saya ambilnya hanya 100 data awal. Jadi ini saya copy dulu untuk 100 data awalnya saya contohnya sini ya. Ini contohnya kelihatan ya nanti ya teman-teman ya. Nanti kalau seumpama tidak kelihatan, mohon diinformasikan kepada saya. Nah, saya mulai dulu untuk data cleansing, sort, dan filternya seperti apa. Untuk hari ini, yang pertama, kita ke tipe datanya Excel. Untuk seperti teman-teman tahu, teman-teman di Excel itu biasanya antara teman-teman pakai data teks atau data angka atau numerik. Nah, tapi di sini di angka pun ada dua jenis sebenarnya. Angka yang benar-benar angka desimal, yaitu angkanya bulat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau angkanya berupa angka bilangan desimal, yang ada koma-komanya. Jadi nanti angka itu teman-teman bisa kebagi dua, antara angka yang bentuknya numerik biasa, yang angkanya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau angka yang ada komanya. Terus kalau enggak gitu, teman-teman pasti nanti kalau merubah, kalau teman-teman akuntansi atau teman-teman manajemen, itu biasanya kan hubungannya sama uang rata-rata ya. Nah, itu pakai data yang currency. Jadi nanti nilai mata uangnya bisa saja bukan rupiah, tapi bisa bentuk dolar dan yang lainnya. Dan yang sering kita pakai selain data angka, itu kan data teks. Kalau data teks otomatis ya isinya berupa teks dan simbol-simbol yang lain itu masuk di dalam teks. Angka sendiri kalau kita tambahi yang angka depan itu tanda petik, itu kadang-kadang itu juga terbaca sebagai teks. Nah, selain angka, sama teks, sama date, sama asuransi, kadang-kadang teman-teman juga akan menemukan tipe data yang bentuknya true or false, yang biasanya nanti pakai boolean, tapi ini jarang dipakai untuk teman-teman sorting data. Terus sama data NA. Kalau data NA itu biasanya kalau kalian melakukan perhitungan, kadang-kadang angkanya bisa saja tulisannya ref, atau NA itu yang biasanya ditulisnya kosong atau tidak ada data sebenarnya. Jadi kalau NA ini biasanya temenan sama si angka number yang ini atau yang desimal ini. Biasanya itu. Tapi seringnya kalau data kosong, ya langsung kosong aja Bu, nggak ada tulisannya. Biasanya juga seringnya gitu. Tapi kalau nanti teman-teman menemukan NA, itu berarti datanya kosong gitu aja. Nah, dari sini, kalau kita punya data seperti ini, ada kemungkinan data yang terinput itu ada duplikatnya atau data ganda. Misalkan nih di bagian order ID ini, kalau teman-teman perhatikan
di order ID ini kan ada ID 32, 35, 65, 66, 69, dan seterusnya. Nah, kalau 32 ini kan munculnya beberapa kali. Begitupun yang 69, 70, 130, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, kalau ada data yang muncul beberapa kali seperti ini, maka data itu bisa kita sebut sebagai data duplikat. Tapi ini juga ada rule-nya, kalau kita ngobrol duplikat keseluruhan, bisa saja satu baris ini dengan baris yang lain bisa nilainya sama persis. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, meskipun order ID-nya itu sama, 32 dan 32, tapi di data yang lain, di kolom yang lain, itu angkanya ada yang beda. Misal, di order ke-32 yang row ID ketiga, itu kan order kuantitinya 26. Yang kelima, order kuantitinya 24. Jadi kalau semisal saya anggap, oh order ID ke-32 ini duplikat. Duplikat pada saat kita lihat hanya di order ID. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, maka baris keempat dan baris ketiga, jadi yang dua baris yang saya blok ini, maka ini bukan duplikat kalau kita lihat secara keseluruhan kolom. Meskipun ada beberapa kolom yang nilainya sama. Tapi ada beberapa kolom juga yang nilainya berbeda. Sehingga kalau secara keseluruhan dua baris ini tidak duplikat, tapi kalau sesuai dengan satu kolom tertentu, seperti misalnya di kolom B, maka bisa saja saya sebut bahwa data di baris ketiga dan keempat itu datanya duplikat. Nah, untuk mengatasi data duplikat, kita biasanya, oh saya mau mensortir data-data yang tidak duplikat aja. Otomatis gimana caranya? Caranya teman-teman bisa cek dulu. Menemukan data duplikat itu seperti apa? Kalau misalkan ini tadi saya mau cek di order ID, kalau nggak gitu di order quantity misalkan. Jadi kalau mau ngecek ada duplikat atau enggak, kalau kita meritili satu-satu seperti ini kan susah. Ya, kita bisa ngeblok di sini, terus kita bisa pilih si, bentar. Ini kalian enggak bisa lihat Excel saya ya? Iya, Bu. Oke, saya switch share screen-nya. Bentar. Oke, terlihat ya Excel-nya ya? Iya, Bu, sudah. Iya, Bu, sudah. Nah, saya balik lagi. Tadi kan kita ngobrol masalah data duplikat. Jadi kalau saya bloknya yang di row ID ketiga sama keempat di sini, kalau kita lihat di kolom ke B, itu kan datanya sama. Data nomor order 32. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, row ketiga sama keempat ini, data keseluruhannya ada yang berbeda. Jadi kalau seumpama kita lihatnya dari dari blok ke B aja atau dari kolom ke B, maka ini bisa kita sebut dia duplikat. Tapi kalau kita ngobrol keseluruhan, dia tidak duplikat. Nah, kalau mau ngecek duplikat atau enggaknya, kalau enggak mau ngecek satu-satu seperti ini, maka teman-teman bisa blok salah satu kolom yang mau dicek ada data duplikatnya atau enggak. Saya misalkan yang tadi di E. Jadi kalian blok yang kolom ke E, terus kalian pilih bagian conditional formatting yang di pojok kanan, yang saya anak panah ini kelihatan ya. Di conditional formatting ini, teman-teman klik.
Habis itu teman-teman pilih hide, like, cell rules. Di situ ada beberapa pilihan. Greater than, less than, between, equal, text the contents, date occurring, sama duplicate value. Nah, karena ini tadi kita mau ngecek ada data duplikat atau enggak, maka kita klik yang duplicate value. Nah, nanti yang data duplikat itu saya settingnya adalah kalau ada data duplikatnya akan berwarna merah. Oh, ini pink. Salah. Ya. Jadi kalau ini sudah terpilih, saya klik OK. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ternyata pada order quantity 15, 32, 28, 37, 10, 1, 7 itu semuanya warnanya putih. Sedangkan yang 6, 2, 26, 24, 23, 41, 42, 48, 46 itu pink. Atau dengan kata lain, yang pink ini datanya ada yang double, sama-sama 6. Semisal yang 6 ini kita ketemu di order ID 3 sama yang order ID 194 di sini. Itu kita sudah nemu dua data yang sama. Misal saya mau yang 42 ini. 42 ada yang di mana lagi? Kita scroll ke bawah, ternyata 42 kita nemunya di sini. Baris ke 78. Maka ternyata kalau terlihat seperti ini, oh ada duplikat dan ada yang tidak duplikat. Cara ngatasinya gimana? Ada beberapa pilihan, teman-teman boleh mengkeep data duplikat itu atau menghapus si data duplikat. Hapusnya gimana? Hapusnya itu bisa kita lakukan dengan cara sama, tetap kita blok dulu apa yang mau kita hapus atau apa yang mau kita sorting ya. Jadi kita blok secara keseluruhan. Terus teman-teman pilih tab data. Lalu teman-teman pilih yang hapus duplikat di pada ribbon alat data. Kalau bahasa Indonesianya alat data, kalau bahasa Inggrisnya data tools ya. Terus kalian pilih hapus duplikat. Nanti di sini akan terpop up pilihan kalian mau melihat data duplikat yang mau terhapus itu di kolom yang mana. Misal kalau kalian pilihnya order ID aja, nanti yang kalian centang itu cukup yang di kolom order ID. Yang kolom yang lainnya tidak usah dicentang. Tapi kalau misalkan saya mau menghapus data duplikat yang terjadi di duplikat order ID sama order quantity misalkan. Berarti yang kalian centang ada dua, yaitu di order ID sama order quantity. Sebagai contohnya, saya balik ke Excel lagi. Nah, tadi kan kita ketahuan kalau di order quantity itu ada yang duplikat. Saya mau cek juga yang di order ID apakah ada duplikat juga atau enggak. Kalau secara kasat mata kan tadi sudah kelihatan ya, di 32 ini itu dia duplikat. Nah, di order ID-nya 32 juga duplikat, 35 duplikat, dan seterusnya. Nah, untuk contoh seperti ini, kalau mau hapus data, kita blok secara keseluruhan, gampangnya saya blok melalui kotak pojok ini. Terus tadi kita pilih tab data, terus di sini kita pilih yang hapus duplikat atau remove duplikat. Ini kita klik. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita ada beberapa pilihan ya. Karena ini saya ngebloknya itu dari kotak ini, maka pilihannya berupa kolom. Kolom A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman tadi ngebloknya dari row A, di row ID sini, sampai ke bawah. Bentar, saya save dulu, maaf ya. Sini, sampai ke
bagian terakhir seperti ini, tanpa kita ngeblok yang dari sini, berarti kan kita ngeblok yang hanya ada tulisannya aja, terus kita remove duplikat, maka di sini di kotak pilihannya yang dicentang, itu pilihannya adalah yang sesuai dengan header-nya. Jadi misalkan ini saya hapus semuanya, saya mau menghapus data duplikat kalau terjadi duplikatnya di order ID, misal. Jadi yang order ID-nya saya centang, yang lainnya tidak saya centang, lalu saya oke. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, kalau saya pilihnya tadi cuma order ID, yang lainnya tidak saya centang, maka di order quantity, ini kan tadi yang sudah kita cek, di order quantity ada data yang double. Di order quantity, data yang double pun ini masih ada kotaan pink-nya, sesuai dengan yang kita cleansing tadi. Tapi yang di order ID, yang duplikat itu semuanya sudah terhapus, ya. Jadi semuanya sudah berwarna putih. Tapi misal Bu, saya maunya remove duplikatnya ada di 2 kolom. Misal saya mau remove duplikatnya itu sesuai dengan yang tadi order ID sama order quantity. Jadi ini otomatis akan terhapus, data duplikat terhapus jika di order ID-nya sama order quantity-nya nilainya sama. Jadi kalau sama-sama di order ID ada 32 dan 26, terus kita start lagi di bawah, di order ID sama order quantity dengan ada nilai yang sama, maka data itu akan terhapus. Tapi kalau semisalkan data yang di order ID sama order quantity itu berbeda semua, meskipun kita centang keduanya dan meskipun di sini ada duplikatnya, dia tidak akan terhapus. Ini saya coba contohkan, ini 2, saya oke. Nah, teman-teman perhatikan di sini terdapat alert-nya, yaitu ada 2 duplikat value found and remove. Dan 98 lainnya itu unik. Dengan kata lain, data di sini 32 dan 26, gampangnya ini kan sama-sama pink ya. Tapi ternyata pasangan 32 dan 26 di order quantity itu hanya 1 saja di dia. Sehingga dia tidak terhapus. Tapi tadi ada 2 data yang order ID sama order quantity-nya sama. Sehingga dia terhapus. Saya nggak tahu itu tadi di data berapa. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Jadi nanti kalau seumpama kalian cuma ngeklik 1, maka yang dilihat hanya di duplikat di kolom itu aja langsung dihapus. Tapi kalau kalian ngekliknya 2 atau 3 atau 4 kolom, maka akan dicek ke-4 kolom itu di baris yang lain apakah sama persis datanya. Kalau sama persis, maka akan dihapus. Kalau ada yang beda, meskipun 1 angka, maka dia tidak akan dihapus. Sama kayak ini tadi, 32 sama 26, contohnya tadi. Kalau 32 sama 26 ini ternyata di baris yang lainnya tidak ada pasangan 32 dan 26. Maka yang lainnya tidak terhapus. Gitu ya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan? Atau cukup jelas? Saya balikan dulu. Oke, kalau tidak ada tanggapan, saya anggap sudah cukup jelas, ya. Saya pindah lagi ke sini. Nah, dari kita habis menghapus duplikat data, kita lanjutkan ke
ekstrak data. Ekstrak data itu apa? Ekstrak data itu memungkinkan kita untuk mengambil teks tertentu atau mengambil indeks tertentu atau mengambil data tertentu sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Jadi gampangnya, ini ada beberapa contoh. Pada ekstrak data yang ini, kita akan mengambil beberapa kata atau mencari posisi huruf pertama yang ada di suatu teks. Atau menggabungkan 2 buah atau 3 atau lebih teks. Kalau yang di sini. Bisa saja yang kalian gabungkan itu juga berupa angka dan teks. Boleh, bebas. Nah, untuk yang di sini, ekstrak data ini, itu kita pakai yang from text. Bukan yang index match, bukan yang lookup. Kalau nanti lookup, itu kita mainnya lookup sama VLOOKUP. Mungkin beberapa teman-teman sudah pernah pakai. Nah, kalau index match, itu di sini ada yang index match. Jadi kayak yang C6,1 ini, itu kita pakai index match sebenarnya. Jadi kita nyari dia ada di teks keberapa gitu. Tapi kalau yang lookup belum kita pelajari di sini nanti. Dan ini kalau from text itu ya dari teks ini kita cari dia dari kata keberapa gitu. Nah, untuk ini untuk ekstra data yang sekarang itu kita mainnya di left, right, middle. Nah, untuk left, right, middle ini kita mencari teks atau menampilkan, kalau ini yang di left ya, menampilkan jumlah karakter tertentu dari awal string teks. Atau dengan kata lain, kita ngambil huruf-huruf sebanyak yang kalian tentukan dari huruf paling sebelah kiri. Kalau kalian pakainya left. Kalau pakainya right, berarti kita ngambil huruf-huruf dari sebelah kanan sebanyak yang kalian mau. Kalau di sini contohnya adalah 4. Jadi kalau yang right C3, di sini A, B, C ya. Jadi customer segment itu A, produk kategori itu B, produk sub kategori itu C. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, misalkan di sini right C3 titik koma 4, maka kita baca produk sub kategori baris ketiga, berarti yang di sini kita nyarinya 4 huruf dari belakang. Semua huruf dari belakang kita ambil 4. Berarti kan dari S, R, E, M. Makanya di sini terbacanya MERS. Kalau yang atas tadi, kita ambil dari C2, berarti dari Storage and Organization, kita ambil 8 huruf yang paling kiri. Berarti kita dapatnya storage. Kalau yang baris ini, kita nyarinya adalah kita ambil teks dari tengah-tengah. Bedanya apa? Kalau yang ini tadi kan langsung kita jumlah karakternya berapa, panjang karakternya berapa yang kita ambil. Nah, kalau yang di sini, itu kita ngambil 8 ini adalah tengah-tengah teksnya kita. Posisi awal teksnya itu dari mana. Terus 4 ini panjangnya. Atau jumlah teks yang mau diambil. Jadi 8 di sini adalah 8 huruf dari sebelah kiri letaknya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dari F. F-nya ini posisi ke-8. Terus dari F ini kita ambil 4. Jadi F 1, 2, 3, 4. Makanya dapatnya adalah Fern. Jadi middle-nya ini bukan benar-benar middle ya. Jadi middle-nya tetap teman-teman tentukan. Middle-nya itu dimulai dari tengahnya itu tengah keberapa. Kalau ini tadi tengah ke-8. Jadi misal kalau saya ambilnya tengah ke-10,
Dan panjang teks yang mau saya ambil adalah 5. Hasilnya apa? Kalau saya pakai fungsi middle C4 titik koma 10 titik koma 5. Hasilnya adalah ada yang bisa jawab? Furni bukan, Bu? Furni. Yang lainnya? Ada yang jawab Furni? Saya tuliskan dulu ya di sini. Jadi untuk ininya saya tadi mau ambilnya adalah mid dalam kurung C4 10 5. Nah, temanmu tadi ada yang jawab di sini. Hasilnya adalah Furni. Ada yang punya jawaban lain? Saya tuliskan di sini. Jadi kita ambil dari office furnishing. Nilai tengah awalnya itu di posisi ke-10. Panjang hurufnya atau panjang katanya ada 5 huruf. Kalian hitung dari O sampai ke 10 itu di huruf apa? Saya besarkan dulu. Jadi office, furnishing, spasi itu dianggap karakter sendiri ya. Jadi dari E, terus spasi, baru F ini, spasinya ini kalian hitung juga. Karena dia dianggap karakter. Jadi kalau middle C4, 10, 5. Oh, Ernest, Bu. R-N-I-S-H. R-N-I-S-H. Ada yang lain? Office furnishing. Kita coba ya habis ini. Saya ke Excel-nya. Produk sub. Oke. Tadi kita ambilnya di produk subkategori. Di sini ya. Yang ini. Nah, untuk yang left tadi, kalau saya contohkan di sini, kita tulis left dalam kurung teksnya itu yang mana? Karena di sini produk subkategori ada di key, berarti kita klik yang Q di key 2, koma, number char-nya saya ambil 5 misal. Ini Stora. Ini saya contohkan yang right. Kalau yang right tetap ini kita ambil 5 juga. Nah, sekarang office furnishing seperti yang tadi, mid dalam kurung office furnishing-nya start number-nya tadi 10 ya. Jumlah karakternya 5, maka Ernest. Dan ya. Jadi untuk ini kita ngambilnya startnya ke berapa? Berarti tadi start ke 10, berarti kita mulai dari R, 5 huruf dari R. Berarti R, N, I, S, H. Makanya kita dapatnya Ernest. Bisa dipahami ya teman-teman semua? Kita lanjut ke concat ini. Nah, kalau concat itu kalian menggabungkan beberapa karakter, gampangannya menggabungkan beberapa string atau teks atau number. Jadi misal kalau yang ini dia menggabungkan antara furniture terus tanda strip 2 sama tabels C5. Makanya di sini hasilnya adalah furniture tabels. Furniture seret-seret tabels gitu. Misalkan tadi yang di Excel, misal saya langsung ke Excel, kalau saya mau menggabungkan si corporate furniture tabels, ketambahan thread nih.
Ketambahan setiap penghubungnya ada corporate strip, furniture strip, tabel, misalkan gitu. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan concat ya, dalam kurung teks pertama apa? Karena kita mau corporate-nya juga masuk, berarti corporate-nya kita klik titik koma. Nah, untuk yang titik koma ini mungkin di beberapa komputernya teman-teman nggak pakai titik koma, tapi pakai koma. Ya, jadi disesuaikan di teks yang muncul di bawahnya ini, kan selalu ada pop-up ya. Kalau kita menuliskan sesuatu, pasti ada pop-up seperti ini. Itu silakan teman-teman perhatikan untuk pemisahan antar kolom atau antar sel yang kalian panggil, itu kalian pakainya di Excel-nya kalian, itu pakainya titik koma atau pakai koma. Karena ada yang pakai titik koma seperti punya saya, ada yang pakai koma. Biasanya yang pakai koma itu adalah kalau di angka desimal atau angka yang pecah 0, sekian 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 itu titiknya itu komanya itu pakai titik. Kalau pakai titik biasanya di pemisahan teksnya ini, pemisahan sel itu pakai koma. Tapi kalau di desimalnya teman-teman itu pakai koma seperti punya saya, maka pemisahnya kalian adalah titik koma. Nah, saya balik lagi ke sini. Jadi kalau concat untuk menggabungkan ini, kalian bisa menggabungkan langsung hanya teks saja, hanya string dari data yang kalian punya. Ini saya ambil 3 string, saya enter seperti ini. Jadi langsung menggabung jadi satu seperti itu. Atau kalian bisa juga gabungkannya itu dengan karakter lain yang kalian mau. Misal, saya tadi pengennya kan ada strip setiap habis corporate furniture kan itu ada stripnya. Jadi concat dalam buka kurung corporate-nya saya klik terus titik koma. Nah, kalau mau nambahin teks yang kalian mau, silakan pakai petik 2. Petik 2 ini petik 2 kali ya. Jadi mengurung si teks yang kalian mau tambahkan. Jadi petik, misalkan saya tadi maunya nambah strip, saya petik lagi. Kelihatan ya? Titik koma, saya klik furniture, koma, saya mau nambahkan kayak spasi, berarti petik, spasi, petik, kosong, terus saya tambahkan tabel. Saya enter. Itu apa namanya? Udah? Jadi dari situ kita dapatnya kalau yang tadi, kalau yang langsung kita pakai concat 05 P5 Q5, ini saya pakai gitu. Maka dapatnya adalah corporate furniture tabel seperti ini, langsung gabung. Tapi kalau saya tadi nambahkan si tanda strip sama spasi, maka gabungannya jadinya begini. Jadi yang ini tadi hasil dari concat O2 titik koma P2 titik koma Q2 untuk yang ini. Tapi kalau yang ini kita dapatnya dari, saya copy dulu, dapatnya dari ini. Ya, jadi 2 ini bedanya di kalau yang A ini kita langsung menggabungkan seluruh sel O2 sampai Q2, tapi kalau yang ini kita tambahi karakter lagi, yaitu karakter strip sama karakter spasi. Jadi hasilnya ada spasinya, ada stripnya. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan? Atau cukup jelas?
Oke, cukup jelas ya. Saya lanjutkan ke selanjutnya untuk ekstrak datanya. Nah, untuk ekstrak data selanjutnya, itu kita ngambil, mau tahu teks ini, kalau yang di sini find n titik koma J61, maka kita di sini keterangannya adalah menampilkan posisi awal satu string teks dalam string teks lain dan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Oke, gampangannya langsung kita ke Excel aja pakai find ya. Oke, sama dengan find di sini. Nah, di sini kita dikasih tahu find teksnya yang mau kita cari yang mana? Tadi kan contohnya adalah n ya. Within text berarti di teks yang mana? Saya ambilnya adalah di key 6. Karena n ini ada di kalimat telepon and communication. Start number-nya berapa? 1. Saya ambilnya 1, misal. Nah, dapatnya 12. Kenapa kok 12? Karena n ini posisinya dari karakter ke-1 di telepon and communication 12. Jadi dia ada di ke-12. Kalau misal saya gantinya 10, misal. Oh, ternyata tetap 12 juga. Ada yang tahu bedanya? Kalau kita hapus dulu start number. Start num ini apa? Menampilkan posisi awal satu string teks dalam string teks lain dan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Kalau misal n-nya saya rubah jadi font. Bisa enggak? Kalau saya ganti font, ini tadi nggak bisa. Kalau ini saya gantinya 1, maaf ya. Oke, kalau saya ganti font di sini, terus saya mulainya dari 1, kita ketemunya dia, oh ternyata P-nya itu mau di karakter ke-5. Tapi, kalau saya mulai si 1 ini saya ganti jadi 8 misalkan, nah ini kita tidak nemu value-nya. Kenapa? Karena 8 ini kan kita mulainya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari N di sini. Dari N ini, kalau kita tracking ke belakang, nggak ada kata-kata phone di situ. Makanya di sini tidak ketemu value. Tapi misal ini saya ganti dari 3 misal. Nah, kalau dari 3, oh ternyata ada fonts di situ. Posisinya tetap dari 5. Kenapa kok dari 5? Karena P-nya ini posisi di kalimat ini itu di posisi ke-5. Tapi kalau saya bandingkannya yang tadi, kalau saya bandingkannya setelah si P, gampangannya gitu. Setelah si P, misalkan saya dari 7, dari 7 sini kan kita tidak bisa mencari P awal dari font itu ada di mana. Makanya di sini tulisannya adalah value atau tidak ditemukan data. Tapi kalau kita mulainya dari 2, kita bisa menemukan, oh P-nya dari font, karena di sini kita contohnya adalah font, itu dia ketemunya pada baris ke-5.
Jadi misal saya ganti lagi dari, saya nggak pakai font, tapi saya maunya Munich. Misal, Munich. Nah, kita ketemunya di 19. Ini kalau kita ambil dari 2. Tapi kalau kita ngambilnya 20, tetap value. Nggak ada, kita nggak menemukan hasil. Karena si M pertama di tulisan Munich itu di angka 19, padahal kita karakternya kita, nyarinya kita dari ke 20. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Jadi gitu ya, untuk yang find itu kalian mencari sesuatu, mencari hurufnya, huruf awal si M ini, gampangannya kalau ini, itu mulai dari mana? Jadi teksnya di sini, Munich ini kan, oh saya tahu Munich itu di sini. Tapi itu posisinya ke berapa, kita nggak tahu. Berarti kita startnya dari angka perkiraan awal aja. Oh, kira-kira saya maunya angka dari 3 misalkan. Ternyata dia posisi ke 19. Pokoknya awalannya kita untuk nyari yang find itu harus sebelum si M awal dari teks yang mau kita cari. Harus sebelum itu. Kalau sesudahnya tetap seperti yang tadi, ketemunya adalah value atau tidak bisa dicari karena tidak ada kata yang kita cari setelah posisi itu. Gitu. Gampangnya di situ. Oke, dari situ saya lanjutkan ke filter. Nah, untuk yang filter ini yang saya yakin teman-teman sudah sering pakai ya. Jadi yang filter itu biasanya ada di pojok kanan di sini. Ya, untuk filter pasti ada di sebelah kanan sendiri biasanya. Kalau ini kebetulan saya habis nge-add data analis sama click share atau PDF. Makanya yang bagian sort and filter ini tidak ada di sebelah kanan sekali. Tapi untuk teman-teman yang tidak nambahkan sesuatu di Excel-nya, maka untuk sort dan filter itu biasanya ada di paling kanan sendiri. Itu biasanya juga sebelahan sama find and replace. Nah, untuk sort dan filter, itu gampangannya di sini, teman-teman langsung klik si filternya. Nah, kalau kalian klik filter, itu biasanya langsung muncul ada tanda panah ke bawah di header atau di baris paling atas. Dari situ, saya misalkan di shift mode ini. Nah, kalau kalian klik shift modenya atau tanda ini, tanda segitiga bawah, kalau kalian klik, itu nanti di tempat kalian akan muncul, mungkin tampilannya nggak seperti ini persis, tapi insya Allah akan semirip, bahwa nanti tampilannya kalian akan dikasih tahu, oh ternyata pada shift mode itu ada, kalau di sini ada 3 isian, yaitu delivery truck, express air, sama regular air. Ini seluruh isian. Jadi kalau semisal kalian mau menampilkan data yang hanya dari delivery truck, maka yang select all-nya ini kita hilangkan centangannya, kalian pilih yang delivery truck aja, terus apply filter. Maka dari situ akan dimunculkan seluruh data yang isinya delivery truck sama teman-temannya. Tapi yang express air sama regular air itu di hidden. Ya, jadi misal saya nggak jadi delivery truck, tapi saya pilih yang express air. Nah, ini muncul beberapa baris yang isinya express air, sehingga delivery truck sama regular air-nya terhidden. Ini teman-teman pasti sudah sering pakai. Selain dari filter ini, itu kalian juga yang sering dipakai adalah sort, ya.
sort small to large atau yang large to small. Jadi nggak usah saya jelaskan ya. Jadi dari situ berarti ini kalau kalian blok, terus kalian sort dari kecil terbesar, terus kita klik sort, maka hasilnya begini. Ini kebetulan sudah dari kecil terbesar. Saya buat contoh yang ini, order quantity. Kalau kita sort dari small to large, terus kita sort, nah datanya langsung tersort dari kecil ke besar. Dan data lainnya juga mengikuti sesuai dengan yang kita sort di kolom E tadi. Kalau kebalikannya dari large to small berarti ya sama aja. Jadi yang paling besar dulu, baru yang kecil yang tertampil. Nah ya, kalau untuk ini semuanya sudah paham insya Allah ya. Jadi karena sort and filter itu teman-teman sudah sering pakai. Jadi nanti kalau seumpama ambil data, dan datanya kalian itu ada beberapa tipe. Jadi misalkan nanti ada dari data kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA misalkan. Terus kalian hanya milih data SMA kelas 1, maka kalian bisa pakai filter di kelas itu. Kalian pilih, oh saya milihnya kelas 1 aja. Berarti yang kelas 2 sama kelas 3 jangan dicentang, yang kelas 1 yang dicentang. Jadi nanti datanya yang kalian ditampilkan ya hanya yang kelas 1. Jadi tidak usah milih satu persatu untuk data yang ada kategorinya seperti itu. Tinggal kalian filter pakai fungsi filter. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini nanti tugasnya saya gabung aja ya. Jadi tugas antara yang data pertemuan ketiga sama pertemuan keempat. Nanti saya gabung jadi satu. Dan untuk yang ini, jika kalian perhatikan, di sini kan ID customer-nya MM6. Ini sebetulnya bukan MM6, tapi MM3. Ya, MM-3 untuk yang ID customer baris pertama. MM-3, terus yang di sini RD-6, yang ini LP-32. Jadi yang di PPT yang di sini itu ada revisi ya. Jadi ID customer MM-3, RD-6, LP-32. Dari mana, Bu? Dari ID customer itu dari customer name-nya kalian ambil angka pertama, huruf pertama, MM, RD, LP, terus stripnya dari kalian tambahkan sendiri, 6-nya itu diambil dari si ordernya, order ID-nya, ya. Kalau yang ini, di contoh ini, itu ngambilnya stripnya itu diambil dari order quantity. Padahal kalau ID customer itu kita pakainya adalah dari rentangnya kita, si gampangannya perpendekan huruf, singkatan huruf namanya customernya, di strip pakai dengan ditambahi order ID. Karena order ID untuk masing-masing customer itu unik. Kalau order quantity, masih kemungkinan ada yang sama untuk beda customer. Ya, jadi ini nanti untuk yang tugas yang di pertemuan ketiga seharusnya itu nanti ada yang saya revisi sedikit, jadi saya upload menyusul ya untuk ID customer-nya. Nah, saya lanjutkan ke conditional if else and formatting. Jadi di sini nanti biasanya
banyak yang makainya itu fungsi if. Kalau gampangnya. Jadi kalau kalian menentukan peringkat atau menentukan nilai di suatu kelas, itu kalau di Excel itu kita bisa pakai fungsi if. Gampangannya adalah, saya kasih contoh ya. Jadi misal saya punya data siswanya itu adalah, misal ya, Adel, Silvi, Hana, Raka, Alif. Misal saya punya 5 orang ini dengan hasil nilai pembelajarannya adalah ini IPA, IPS. Angkanya saya buat sembarang ya. Oke, misal gini. Jadi saya punya 5 orang siswa dengan nilai IPA, IPS, matematika seperti ini. Saya mau menentukan apakah, Mohon maaf, Bu. Datanya tidak terlihat, Bu. oh bentar. Saya masih memperlihatkan yang PDF ya. Iya, Bu. Masih membuka yang PDF. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, thank you. Nah, saya punya 5 orang anak di kelas saya dengan nilai IPA, IPS, matematikanya seperti yang saya tuliskan di sini. Nah, dari situ KKM-nya sekolah sekarang berapa? 70 apa 75 apa 80? Apa 65? Teman-teman yang PLP sekarang, KKM-nya kalian berapa? Apa nggak ada apa tidak ada nilai minimum? Kalau dari guru tempat PLP saya katanya sudah tidak ada nilai minimum, Bu. Oke, tidak ada nilai minimum. Berarti ini saya arang sendiri ya. Saya anggap KKM di sekolah ini adalah 76. Misal. Jadi KKM-nya di sekolah ini 76. Saya pengen tahu kelima siswa ini yang nggak lolos KKM untuk setiap mata pelajaran itu siapa aja. Nah, itu kita bisa pakai dengan fungsi if. Caranya gimana? Kalau misalkan syarat pertamanya kita hanya mau melihat si anak ini tidak lulus KKM di IPA aja, misal. Maka fungsinya itu kita bisa pakai adalah sama dengan if. Logical testnya itu berarti yang mau kalian bandingkan sama pembandingnya yang mana. Misalkan yang di sini adalah angka ini, apakah dia sudah lebih besar dari KKM? Karena kan KKM otomatis nilai minimumnya dia kan. Apakah sudah lebih besar dari KKM-nya atau belum? Jika sudah lebih besar, value if true, maka kita tuliskan dia adalah lulus. Tapi kalau salah, value if false, maka kita tuliskan tidak lulus. Nah, ini saya mau kunci dulu ya. Jadi kalau mau ngunci, kita pakai dolar ini. Jadi kalau kalian kalau mau hanya mengunci kolomnya aja, maka dolarnya hanya ditaruh di depannya huruf. Jadi depannya B, itu kalau kalian mau ngunci kolomnya aja. Tapi kalau kalian mau nguncinya kolom dan barisnya, jadi kalau saya mau ngunci kolom B,
baris ke-8, maka sebelum B dan sebelum 8 harus dikasih $. Tapi kalau saya mau nguncinya cuma kolom B, maka yang depannya 8 tidak perlu dikunci. Kenapa kok dikunci? Karena kalau saya mau ngopi fungsi ini di baris berikutnya, maka pembandingnya ke B8 itu akan tetap. Nah, untuk ini tadi kan kita mau nyari tahu apakah Adel pada pembelajaran IPA itu sudah lulus KKM atau belum. Jadi kalau dia sudah lebih besar dari pembanding, maka dia lulus. Kalau tidak, maka dia tidak lulus. Ini kita enter. Ini 78. 78 kalau dibandingkan 76 kan berarti lebih besar. Maka dia lulus. Ini saya anggap lulus IPA. Lulus atau tidak. Nah, kalau yang Silvi, gampangannya gini. Kalau, saya mau ini, saya copy ke bawah. Langsung kalian ginikan. Jadi, kalian tarik anak kotak kecil yang ada di pojok kanan bawah, di sel yang aktif, kalian tarik ke bawah. Jadi ini langsung memanggil sesuai dengan ininya. Karena yang tadi B8 itu kita kunci, maka pembandingnya tetap di situ. Ya, jadi dari sini, ternyata Adel, Silvi, Hana, Raka, Alif yang tidak lulus pada IPA itu hanya Hana sama Raka. Yang lainnya lulus. Kalau yang IPS siapa? Kalau yang IPS itu pun semirip dengan yang tadi. Jadi kalau yang fungsinya kan sama, otomatis kita bisa geser ini ke sebelah kanan. Yang matematika kita tinggal geser sebelah kanan lagi. IPS. Yang sini L, T, Mat. Ya. Jadi dari sini, yang enggak lulus untuk Adel, dia enggak lulus IPS. Kalau Silvi enggak lulus matematika, Hananya enggak lulus IPA sama matematika, Raka enggak lulus IPA IPS, Alifnya enggak lulus IPS sama matematika. Fungsinya apa? Ini if hanya satu kondisi. Gampangnya gitu. Kenapa kok saya bilang satu kondisi? Karena pembandingnya hanya di satu pembanding, satu logical test. Jadi jika C2 lebih besar dari B8, maka dia lulus. Jika tidak, dia tidak lulus. Bacanya gitu. Jadi ini hanya satu kondisi. Ada kondisi lain, misal jika anak ini, Adel, Silvi, Hana, Raka, Alif, jika satu anak itu lulus di 2 mata pembelajaran, maka dia lulus sekolah. Gampangnya gitu. Tapi jika anak itu hanya lulus di 1 pembelajaran, maka dia tidak lulus. Berarti kan bisa aja satu anak ini, misalkan ini yang Adel saya buat 90. Ya, jadi lulus ketiganya. Jadi kan ada anak yang tidak lulus 1 pembelajaran, ada yang lulus semua, ada yang lulus keduanya, ada yang tidak lulus ketiganya. Misal ini saya ganti jadi 65. Nah, ada yang tidak lulus ketiganya, ada yang lulus 1, ada yang tidak lulus 2. Nah, saya punya kondisi sekarang. Jika anak itu tidak lulusnya 2, maka dia tidak lulus. Minimal 2, dia tidak lulus. Jadi kalau ada 2 yang tidak lulus atau 3 yang tidak lulus, maka dia tidak lulus. Paham maksud saya?
Jadi syaratnya, jika anak itu tidak lulus pada minimal 2 pembelajaran, maka anak itu tidak lulus. Tapi jika anak itu lulus pada 2 pembelajaran atau lebih, maka anak itu lulus. Oh, terlalu besar. Wait. Saya ganti dulu. Syaratnya saya nggak terus di sini. Ya. Jadi saya tambahin syaratnya ini tadi. Kalau misalkan syaratnya jika anak itu tidak lulus pada minimal 2 pembelajaran, maka anak itu tidak lulus. Atau dengan kata lain, jika anak itu lulus pada 2 pembelajaran, maka anak itu lulus. Nah, kondisi seperti ini itu adalah kondisi 2 formatting atau 2 kondisi atau lebih. Jadi if-nya nanti itu lebih dari 1 if. Saya balik ke PPT-nya tadi. Jadi kalau yang ini, jadi ini ya, if itu digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai yang diharapkan dengan menguji kondisi yang ada. Dengan pengembaliannya benar atau salah. Kalau benar, kita keluarkan apa? Kalau salah, kita keluarkan apa? Seperti yang contoh tadi. Nah, bentar. Yang saya langsung if bertingkat dulu. Jadi, yang kalau ada 2 kondisi yang seperti tadi, if bertingkat, maka di dalam if itu ada if-nya lagi. Jadi, if logika tes pertama apa? Maka value-nya true. Jika logika keduanya benar, kan otomatis kalau logika tes yang pertama itu nilainya benar, maka hasilnya apa gitu. Kalau dia salah, maka kita akan masuk ke if berikutnya dengan memasukkan logika yang baru, logika tes yang baru. Jika logika tes ini betul, maka di sini value true-nya nilainya apa? Kalau salah apa? Kalau misalkan ada if lagi, berarti if-nya masukkan lagi ke value if false yang di belakang. Sudah? Jadi kalau benar di sini, pakai if di sini, kalau if logical test pertama, jika benar nilainya apa, kalau salah kita tambahkan if lagi dengan logical test yang baru apa, dengan value benar yang baru apa, dan nilai yang salah yang baru apa. Kalau ada lagi if lagi, masukkan the value if false yang kedua ini, if logical test barunya apa, value if true-nya apa, value if false-nya lagi apa. Begitu seterusnya. Gampangannya kita buat contoh yang tadi. Ya. Di sini saya minta syaratnya jika anak itu tidak lulus pada minimal 2 pembelajaran, maka anak itu tidak lulus. Maka di sini saya buat sama dengan if posisinya tadi adalah misalkan ini. Dia kalau ininya lebih dari, karena ini kita ngobrolnya adalah anak itu tidak lulus,
Maka ini kita kurang dari bintang. Mohon maaf, sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang ini tadi, jadi kalau seumpama ada fungsi logika bertingkat itu, if-nya kita ada 3 tingkat, gampangnya gitu. Kalau ini kita membandingkan 3 tingkatan if. Ada 3 kondisi. Kalau ini lulus, ini lulus, ini lulus gitu. Tapi gampangannya, kalau ini kan dia di masing-masing apa namanya? Ini kan dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Jadi kalau seumpama dia yang 1 lulus, yang 2 lulus, yang 3 lulus, biasanya itu kalau yang saya contohkan ini di sini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, nah kalau di B2 kita bandingkan dengan B8, C2 kita bandingkan dengan B8, dan D2 kita bandingkan dengan B8. Kalau kita bandingkannya, kalau yang tadi kita bandingkannya lebih dari, kalau ini saya bandingkannya dengan kurang dari,
Kalau dia kurang dari dan seterusnya seperti ini bacanya adalah jika B2 ini kurang dari B8, maka dia tidak lulus. Kalau tidak, maka kita bandingkan dulu si IPS ini dia lulus atau enggak lulus. Gampangnya gitu. Ini kita bandingkan dulu IPS, kita bandingkan dengan B8 juga. Nilainya seperti apa? Jika dia kurang dari, maka dia tidak lulus. Tapi kalau dia lebih dari, maka kita masuk ke if berikutnya. Yang dimana kalau if berikutnya ini, oh saya bandingkan D2 dengan B8, kalau dia kurang dari, maka dia tidak lulus. Tapi kalau dia lebih dari, maka dia lulus. Jadi di sini kalau bentuk if seperti ini, saya tidak bisa mengatakan yang gagal itu atau yang kalau hasil logikanya itu bernilai salah, maka di sini if-nya saya tidak akan mengeluarkan hasil terlebih dahulu sebelum if yang ada di bagian salah itu saya kerjakan dulu. Harusnya kan kalau seumpama B2 dibandingkan dengan B8 itu kan hasilnya kan lebih dari, ya harusnya. Berarti kan harusnya kalau tidak lulus, kalau seperti yang contoh di kolom ke F, maka si if yang ada di sini harusnya isinya adalah lulus. Tapi karena di sini ada kejadian bertingkat, saya mau bandingkan dulu si IPS dan matematika, maka si IPS ini saya bandingkan dulu dengan nilai KKM-nya. Terus si if berikutnya yang matematika saya bandingkan dulu dengan fungsi KKM-nya juga. Baru saya tentukan dia lulus atau tidak lulus. Jadi ini penentuan lulus atau tidak lulusnya dari kebenaran di fungsi depan sampai belakang. Gampangnya gitu. Kalau di fungsi yang pertama, misalkan di bagian bentar. Seperti contoh yang ini, yang kedua, yang punyanya Silvi ini, di sini dia tidak lulusnya di posisi ketiga. Dengan posisi pertama sama kedua, yang di IPA sama IPS-nya, dia lulus. Tapi ternyata di matematikanya tidak lulus. Tapi beda halnya dengan si Hana. Hana itu di sini, kenapa di sini langsung tertulis tidak lulus? Karena posisi pertamanya dia di B4 dibandingkan dengan B8 itu sudah benar kalau dia tidak lulus KKM. Maka di sini makanya langsung tertulis tidak lulus. Meskipun IPS sama matematikanya belum dibandingkan. Begitupun miliknya Raka sama Alif pun juga gitu. Posisi pertama pada if yang kita tuliskan di sini, itu if-nya sudah benar di awal pembanding. Jadi dia langsung tertulis tidak lulus. Tapi kalau yang Adel sama Silvi tadi, dia membandingkannya sampai dengan pembandingan terakhir. Kenapa? Karena pembandingan pertama, dia kondisinya salah, otomatis dia harus lanjut ke if yang kedua. If kedua juga kondisinya dia salah, maka dia lanjut ke if yang ketiga. Ternyata di if yang ketiga, untuk yang Adel kondisinya salah, maka akhirnya terjawabnya lulus. Tapi untuk yang Silvi kondisinya benar, maka terjawabnya tidak lulus. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Atau cukup jelas? Oke, jika tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan sebentar sebelum saya akhiri. Jadi selain untuk fungsi if, nanti mungkin pada saat melakukan penggunaan fungsi di if maupun di fungsi yang lain, itu teman-teman memungkinkan untuk memakai fungsi logika, yaitu fungsi OR dan fungsi AND.
Kalau fungsi if, paket IFS, ini fungsinya semirip dengan fungsi if bertingkat tadi. Jadi jika suatu nilainya benar, koma nilai jika benar apa, terus jika sesuatu nilai benar yang kedua apa, nilai jika benar apa yang kedua, dan seterusnya. Itu kalau IFS. Tapi kalau yang fungsi logika, yang OR dan AND, itu dimasukkan di masing-masing logika. Gampangnya gitu. Jadi OR mengembalikan true jika salah satu argumen atau kondisi dalam keadaan true dan false jika seluruh argumennya adalah false. Dan AND mengembalikan true jika seluruh argumen atau kondisi adalah true dan false jika salah satu argumen adalah false. Ini bisa teman-teman coba langsung dengan fungsi ini ya. Jadi di PPT itu yang di file PDF yang sudah saya kirimkan di Firlanda itu ada bagian di halaman kelima fungsi logika ya. Di sini keterangan profit. Jadi nanti pada data yang kalian punya silakan ambil beberapa data gampangnya gitu. Terus di sini kalian bandingkan. Kalau yang pada kolom ke C di sini ini kita pakai fungsi if ya. If pada I ke-6 lebih dari 0, maka dia untung. Kalau kurang dari 0, dia rugi. Terus kalau keterangan yang di K, itu kita pakai logika. Kalau I6, berarti kalau di profit ini lebih dari 100, dan dia kurang dari 2000. Hasilnya apa? Gitu. Kalau yang great profit, itu kita pakai yang IFS. Ya. Jadi kalian buat great profit-nya sendiri dulu di sini. Jadi if I6 kurang dari 0 itu rugi, if I6 kurang dari 1000 dia rendah, I6 kurang dari 2000 dia sedang, sedangkan I6 lebih dari sama dengan 2000 dia tinggi. Tapi kalau kalian sudah buat ada tabel tersendiri, maka si pembandingnya kalian bisa langsung ambil dari sel berapa yang kalian pakai. Ya. Jadi misal I6 kurang dari sel 0, sel O3, O berapa gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini silakan nanti yang fungsi logika kalian coba sendiri. Kalau yang fungsi bertingkat itu tadi, jadi nanti selain yang saya revisi tadi, nanti di Excel tugas yang akan saya kirimkan antara besok atau besok lusa, akan saya tambahkan contoh di situ untuk yang fungsi logika. Selain teman-teman coba-coba sendiri di rumah. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak, Bu. Oke, ini kalian PPL-nya sampai jam berapa? Kok PPL? PLP. Mungkin tiap sekolah beda, Bu. Tapi kalau rata-rata kebanyakan habis asar biasanya sudah pulang. Habis asar sudah pulang. Berarti Biasanya. Oke. Ada yang kerja ya? Kalau kuliahnya saya gunakan seperti jam segini tadi bisa. Jadi hari Jumat besok kan kita ada pertemuan lagi. Itu kita mulai jam 4 atau jam 4:04, bisa enggak? Jadi sebelum maghrib kita beres, atau maghrib pas seperti ini beres. Atau mau setelah maghrib. Mau yang Intinya mana? kalau ini kan yang join cuma 26 ya, Bu. Sebenarnya Iya. yang di jam sekarang itu masih perjalanan pulang dari sekolahnya gitu loh, Bu. Oke, jadi Jumat kita coba di habis, gini aja wis, habis maghrib. Kalau gitu kita malam ya,
habis maghrib atau habis isya sekalian. Mau yang mana? Kalau habis maghrib, maghribnya kita kan sekarang jam 17.25-an ya. Jadi jam 6 itu sudah selesai kemungkinan. Mau kita mulai jam 6 atau jam 7 hari Jumat besok. Sepertinya jam 6 Bu, karena kan kalau isya kan waktunya lama gitu. Oke, jam 6 ya. Yang lain? Atau Ya, Bu. jam 6 semua ya. Jadi untuk hari Jumat besok kita ketemu jam 6. Untuk ini nanti berarti tugasnya nanti saya gabung aja ya sama hari Jumat ya. Jadi langsung sekalian di hari Jumat itu nanti saya kirimkan untuk tugasnya untuk pertemuan 3, 4, dan 5. Ya, saya gabung jadi satu. Tapi untuk contohnya yang ada perubahan ini tadi, yang di tugas ini kan ada perubahan di ID customer bla bla blanya. Sama contoh yang satu ini tadi untuk fungsi logika sama fungsi if yang double S di sini itu saya upload antara besok atau besok lusa ya. Jadi silakan pelajari dulu sebelum hari Jumat. Nanti di hari Jumat kita belajar masalah data validasi dan data formatting. Jadi nanti ini saya upload sekalian dengan Excel yang akan saya berikan untuk contoh itu. Gitu ya. Jadi nanti Jumat ini kita ketemu insya Allah jam 6. Kita bahas masalah data validation dan data formatting. Nah, untuk absensinya sama seperti yang minggu kemarin, silakan chat di sini. NIM sama nama depan. Ya, silakan tuliskan di kolom chat untuk absensinya. Untuk video recordnya, insya Allah saya upload besok. Jadi untuk teman-teman yang tidak hadir pada sore hari ini bisa disampaikan, bisa akses video linknya. Untuk link videonya akan saya share di Firlenda. Sudah semua? Oke, terima kasih yang sudah hadir untuk sore hari ini. Saya akhiri untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang sudah absen, monggo silakan leave. Nanti untuk recordnya saya sampaikan di Firlenda ya. Thank you semuanya. Sampai ketemu hari Jumat insya Allah. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.